Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa puasa kita hari ini telah memasuki 10 hari di bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan yang penuh berkah ini akan segera meninggalkan kita dengan membawa catatan amal perbuatan kita yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Allah SWT. Tentu laporan itu adalah sebagai bukti apakah puasa kita nantinya bisa menjadi saksi yang menolong kita di hadapan Allah atau sebaliknya sebagai saksi yang memberatkan kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui bahwa Ramadan tahun ini adalah bulan yang baru. Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan tahun kemarin atau tahun-tahun yang akan datang. Nantinya ia akan berdiri sendiri sebagai saksi di hadapan Allah. Kita semua berharap semoga seluruh Ramadan yang kita lewati dan yang akan kita lalui benar-benar bisa menjadi saksi yang menolong kita, sekaligus memberi syafaat kelak di hari yang dimana syafaat benar-benar lagi tidak ada gunanya kecuali atas izin Allah SWT. Teman-temanku yang berbahagia, di hadapan kita insya Allah masih ada 9 atau 10 hari lagi Ramadan yang masih setia menemani kita dengan segala keberkahan dan keistimewaannya. Bahkan keistimewaan itu akan meningkat dan bertambah bersamaan dengan habisnya bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bila telah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan kainnya, menjauhi diri dari menggauli istrinya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Yang berbahagia, di antara amal ibadah yang sering Rasulullah SAW lakukan di 10 hari terakhir adalah menghidupkan malamnya. Ini mengandung pengertian bahwa kemungkinan beliau menghidupkan seluruh malamnya atau kemungkinan beliau menghidupkan sebagian besar darinya. Diriwayatkan dari hadis marfu dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, barang siapa yang mendapati Ramadan dalam keadaan sehat dan sebagai seorang muslim, lalu ia berpuasa pada siang harinya dan sholat pada sebagian malamnya, lalu merundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, lisan dan tangannya, kemudian sholat secara berjamaah dan bersegera berangkat untuk sholat Jumat. Sungguh ia telah puasa sebulan penuh, menerima pahala yang sempurna dan mendapatkan Lailatul Qadar. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. At-Tabari meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW senantiasa membangunkan keluarganya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pada 10 terakhir di bulan Ramadan, dan setiap anak kecil dan orang tua yang mampu mendirikan salat. Diriwayatkan juga dari Bukhari dan Muslim bahwasannya Rasulullah SAW mengetuk pintu Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu. Lalu pada suatu malam seraya berkata, jika kalian bangun lalu mendirikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, termasuk amal ibadah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 malam terakhir adalah beritikaf di masjid. Salah satu tujuan itikaf di masjid adalah totalitas penghambaan diri kepada Allah SWT. Diriwayatkan juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah SAW senantiasa beritikaf di 10 malam terakhir hingga Allah SWT mewafatkan beliau. Di samping amalan-amalan yang bersifat pribadi, kita juga dianjurkan untuk meningkatkan amalan-amalan sosial, karena sesungguhnya seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan ketakwaan hingga ia mampu mencapai ketakwaan secara sosial dan pribadi. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para salafus saleh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.